Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya, para salikin rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas semua karunia, rahmatnya, fadilahnya, maunahnya, dan nikmatnya yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Dengan bersyukur itulah semoga kita akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mari kita selalu kita sampaikan biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, pada intinya pada Sabtu yang lalu kita diminta untuk mencari guru di dalam apa saja. Kita di sekolah formal juga diminta siapa gurunya. Khususnya kalau kita suluk ilallah, thariq ilallah, sedang berjalan dan memilih jalan menuju Allah, maka dengan demikian kita harus diminta untuk serius di dalam mencari guru itu. Karena guru inilah yang membimbing kita. Syekh ini, mursyid ini yang menunjukkan kita semua itu pada satu titik. Ini loh yang namanya muraqabah illallah. Ini loh yang disebut dengan ma'rifatullah, mukasyafah, dan lain sebagainya. Dan ini adalah inti dari semua ilmu yang tidak lain adalah mendekatkan diri pada Allah. Jadi disebutkan ya, idza ja'al murid yatlubut thariq aisma'alahu biha min qabli ayyah tabirasid qahu fi talabi. Jadi jika seseorang itu mencari guru dan sudah mendapatkan guru, maka dengan demikian seorang guru itu tidak serta-merta menerimanya. Guru itu akan bertanya keseriusan, keikhlasan, ya, dan itu sebuah disebutkan yaitu adalah ya ayyas mahalahu biha min qabli ayah tabirosid qahu fi talabi. Ini benar-benar enggak mencari guru? Betulkah kita ini sedang menuju Allah? Betulkah kita itu sedang mencari Allah dalam rangka ma'rifatullah, muraqabah dan mukasyafah dan lain-lain sebagainya sampai wusul ilallah? Itu semua ditanya oleh guru sampai akhirnya terjadi perikatan, pertautan batin antara guru dengan murid, baru kaifiyah, step, stase, makomat itu dijalankan di dalam proses suluk atau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu para salikin, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan
akhir dari bab yang disebut dengan mencari syekh ya. Ini intinya itu adalah inayatut tamah bisuhbatil ahbar. Jadi kita diminta mencari informasi, mencari guru yang tamah, yang sempurna dalam rangka membimbing kita. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafahimia bihim wa nafallahu bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kulluhu fi syekh tahkim wa qad saradu 'alal murid ayyakuna mahul kal mayyit baina yadayil hasili wa qad tafli ma'a ummihi wa la yajri hadza fi syekhin tabarruki wa mahma kana qasdul murid at-tabarrukatu nal tahkim. Fakullama aktsara min liqa'il masyayikh wa ziyaratihim wa tabarruka bihim kana ahsana. Para salikin rahimahullah, paragraf ini adalah mengajarkan agar kita itu pasrah di dalam melakukan suluk, di dalam melakukan kita mencari guru dan menemukan guru. Kemudian kita betul-betul bismillah tawakkaltu Allah, niat ikhlas untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka ini disebutkan wa hadza kulluhu fi syaikhut tahkim. Jadi dengan demikian kalau sudah kita masuk maka tahkim. Tahkim ini adalah terikat sebuah proses hukuman, hukum yang korelasional antara guru dan murid. Wa hadza kulluhu fi syekh tahkim, dan semua itu apabila fi syekh tahkim seorang guru itu sudah menghukumi bahwa sudah ada hubungan antara murid dan guru ya, antara murid dengan syekhnya, antara murid dengan mursyidnya, maka dengan demikian terikat hubungan lahir batin dunia akhirat. Karena murid dan guru di dalam thariqah itu sanadnya sampai Rasulullah, sehingga dengan demikian ini ada ikatan. Waqad syaratu 'alal murid, maka dengan demikian sudah berlaku syarat-syaratnya yang muncul bersamanya ya. Jadi antara guru dengan murid, murid dengan gurunya ya. Kita itu mau apa, kemana, zikirnya apa, gurunya membimbing, muridnya menjalankan, dievaluasi, naik stase, naik makomat, itu semua adalah menjadi bagian dari proses yang dijalani. Jadi guru dan murid itu tidak putus. Lain dengan kalau kita sedang sekolah. Sekolah pun kita dengan guru-guru SD, TK masih ada hubungan. Apalagi ini gurunya guru yang mengikatkan diri kita pada Allah, mengikatkan diri jalan suluk thariqul ilallah, thariq ilallah. Maka dengan demikian ini adalah mempunyai ikatan yang lebih dalam lahir batin. Nah, caranya apa? Ayyakuna ma'ahul kal mayyit ya, baina yadayil wasili. Jadi kalau murid kepada guru, ya kunu, keadaan murid, sikap murid, ya, sikap moral, mental, ya, kepasrahannya itu ma'ahu, ya. Ketika dia ma'ahu bersama gurunya itu, kepada mursyidnya itu, kal mayyit, maka dia
harus diletakkan seperti dirinya itu seperti mayit. Jadi mayit itu apa? Baina yadayil ghasil. Jadi mayit yang sedang proses digotong yadaya, kedua tangan, untuk apa? Ghasil, ketika mau dimandikan. Ya. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, ada dua pengertian di sini. Pengertian physically praktis, dan yang kedua adalah pengertian spiritualitas praktis. Pengertian fisikal, maka seseorang murid yang sedang akan melakukan masuk suluk, masuk thariqah, masuk proses beribadah, muraqabah, mukasyafah, ma'rifah itu, ma'rifatullah itu harus melakukan proses namanya apa? Namanya adalah mandi taubat. Setelah mandi taubat itu prosesnya lama, kemudian sholat taubat dan sebagainya. Nah, yang terakhir sudah masuk di dalam proses suluk itu ada namanya adalah naumul mayit. Jadi tidur seperti mayit. Jadi kita sudah memasrahkan diri pada Allah. Ya Allah, saya ingin dekat dengan Engkau. Saya mohon ampun segala kesalahan saya mohon diampuni. Nah, yang diingat hanya 3 ketika mau tidur mayit itu. Ya, tidurnya sama, menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, tangannya bersedekap, ya. Yang diingat hanya 3, ya. Orang tuanya yang membesarkan kita sangat luar biasa kita. Yang kedua, ingat dosa-dosa kita begitu banyak, setiap hari kita itu mencetak dosa, mencetak amalnya belum tentu apakah diterima. Ya, kalau dosa, kalau salah pasti dicatat. Ya, itu ingat sambil tidur menghadap kiblat. Dan yang terakhir, ingat kalau kita itu meninggal sendiri, nanti di liang kubur tidak ada teman kecuali amal. Nah, inilah yang disebut dengan tidur seperti kal mayit. Namanya naumul mayit, jadi tidurnya mayit. Nah, ini kita pasrahkan jiwa kita kepada Allah melalui bimbingan guru tadi. Jadi kita sudah masuk suluk itu ya sudah pasrah. Orang Jawa menyebutnya pasrah bongkoan. Ya. Pengertian fisik. Pengertian praksi, pengertian spiritualnya, maka seluruh proses diri kita dengan guru itu ya terjalin. Gurunya ngajarin apa diamalkan. Dan saya di dalam paragraf berikut sebelumnya itu disebutkan bahwa guru juga tidak akan memberikan amalan yang muridnya tidak mampu. Itu sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya. Jadi dengan demikian, para salikin, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, para guru besar, ini yang disebut dengan ayyakuna ma'ahu kal mayit baina yadayil ghusli. Jadi kita itu seperti mayit yang sedang proses dimandiin. Masa mayit bisa jalan sendiri, mandi sendiri? Kan tidak bisa. Di dalam ilmu thariqah, seseorang bisa nggak sampai tawas, sampai wusul ilallah kalau tidak pakai guru? Sulit. Bisa nggak seseorang itu bisa muraqabah, bisa mukasyafah tanpa ikut thariqah? Ya, beberapa orang mengatakan bisa kalau dia itu yang kuat karena dikehendaki Allah. Tapi sebagai orang umum, orang awam, maka menuju Allah itu perlu murid, perlu guru. Nah, karena itu kita harus menempatkan diri kita itu adalah kal mayit. Dan yang kedua adalah wakat tofli ma'a ummi, seperti halnya anak kecil kepada ibunya. Coba, anak kecil itu yang nyusui siapa?
Yang mopoin siapa? Yang mandiin siapa? Yang medain talak, bedak talak itu siapa? Sehingga anak kecil itu selalu wangi. Karena apa? Bukan pelihara ya, di bahasa Jawa aja deh, diopeni sama orang tuanya, diopeni, dilus, dibersihin, dimandiin, ganti popok, dikasih bedak, dikasih minyak telon, ya, dan enak sehingga wangi. Nah, itulah murid. Kalau murid bisa menempatkan dirinya kepada gurunya seperti itu, ya, zikirnya jangan lupa, stepnya ditambah, ya, insya Allah akan lebih tenang. Nah, wanginya seorang murid dengan guru itu menyatu, apalagi sudah melakukan proses tawajuh, doa bersama itu. Ya, ini saya lanjutkan. Wala yajri hadza fi syahid tabaruk. Tapi ada seseorang yang saya ulang, wala yajri hadza fi syahid tabaruk. Tetapi ada seseorang pada umumnya kepada syekh, kepada guru itu adalah hanya mencari tabarukan, mencari berkahnya, ya, silaturahmi, berguru, mohon doa, mohon keberkahannya, ya, dan sebagainya. Nah, ini seseorang yang tidak dalam ikatan guru murid dalam sebuah thariqah. Ada seseorang hanya datang bertamu, bersilaturahmi, memohon doa, ini tidak berlaku kal mayit dan kal tifli, ya, tidak berlaku. Wala yajri hadza bi syai'in tabaruk. Kalau seseorang itu mendatangi guru hanya mengambil berkahnya saja, tidak perlu ada ikatan seperti itu. Wa mahma kana qasdul murid at-tabarruk duna tahkim. Maka dengan demikian, jika tujuan seorang hanya mengambil berkah dan tidak untuk menjadikan sebagai syekh, ya, tabarukan, jas tabaruk, sekedar tabaruk, duna tahkim, maka tidak ada tahkim, hukuman, code of conduct, relasi antara guru dan murid. Kalau sudah guru dan murid itu lahir batin. Fakullama aktsara min liqa'il masyayikh wa ziyaratahum wa tabarruki bihim kana ahsan. Maka dengan demikian, fakullama aktsara min liqa', kalau orang seperti ini, ya, maka yang terbaik adalah lebih banyak sering mendatangi aja dulu. Datang pada guru-guru khos, guru-guru kiai di kampung-kampung minta doa. Itu adalah lebih baik. Aktsara minal masyayikh itu lebih baik, lebih banyak ketemu dulu sebelum siap untuk masuk dunia thariqah. Tapi minta keberkahannya, keberkahannya saja. Wa ziyaratihim, dan ziarah kepada gurunya itu, tapi bukan guru dalam ikatan murid dan mursyid, ya. Dia hanya wat tabaruk bihim, hanya mendapatkan tabaruk karena ahsan, ini akan lebih baik baginya. Jadi dengan demikian ada dua, ya, kira-kira pengertiannya, ada murid secara langsung dan murid secara tidak langsung. Secara murid langsung ikatannya lahir batin dunia akhirat. Dia menempatkan diri kal mayit wa tifli, seperti mayit dan tiflin, anak-anak. Tapi kalau murid yang tidak langsung, maka dia adalah menjalani proses ziarah, silaturahmi dan tabarukan saja, sehingga tidak berlaku hukum-hukum yang menyangkut antara hubungan guru dan murid, mursyid dengan murid, ya, ketika di suluk maupun di luar suluk.
Saya lanjutkan para salikin. Wa qala mu'alif wa idza lam yajidul murid saikhon fa'alaihi bi mulamzatil jiddi wal ihtihad ma'a kamalis sidqi fil iltijai ilallah wal iktiqari ilahi fi ayyuqayyidha lahu may yursidu fasafa yujibuhu may yujibul mudtarra wa yasuku ilahi may ya'khudhu biyadihi min ibadatihi. Ini ada satu proses. Wa idza lam yajid murid saihan, apabila di dalam pengembaraannya seseorang itu belum menemukan guru juga, saikhon. Wa idza lam yajid, apabila seseorang itu belum menemukan guru, ya, menemukan siapa murid, menemukan apa? Saikhon, gurunya, ya, maka kita tidak boleh berhenti. Ya, ini ada dua ya berarti. Ada yang sudah kepingin tapi belum nemu-nemu. Ada yang belum kepingin tapi sudah kerentek, ya. Hatinya itu belum plong, ya. Maka dengan demikian apa? Fa'alaihi bi mulazamatil jidda wal istihad. Maka dengan demikian orang seperti ini harus berdoa. Sudah ada niat, tapi niat saya ini kok nggak kebuka-buka ya. Sudah lama ingin masuk tarekat, mencari guru, mursyid, guru spiritual, kok belum nyampe-nyampe ya hati ini. Atau niat itu sering kalah dengan kepentingan yang lain. Fa'alaihi bi mulazamatil jidda. Maka dengan demikian Anda harus mulazam, harus mulazamatin, harus terus menerus bersungguh-sungguh, jangan putus asa, wal istihad, dan Anda harus bersungguh-sungguh. Jadi artinya mencari guru itu harus sungguh-sungguh. Hati belum akhirnya belum kebuka betul, insya Allah ini ada apa di hati saya ini, kok belum siap-siap masuk dunia spiritual, dunia tasawuf, dunia tarekat, itu apa? Nah, itu harus bimulazamatil jidda. Kita harus bersungguh-sungguh dan terus menerus wal istihad, dan sampai pada namanya istihad. Wajahidu fisabilillah, dan orang itu harus betul-betul mencari guru itu dengan sungguh-sungguh. La'allakum tuflihun. Orang yang sudah menemukan guru, orang yang sudah menemukan mursyid, syekh, itu insya Allah la'allakum tuflihun, kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Maka dengan demikian ma'a kamalis sidqi fil iltijai ilallahi wal iktari ilahi. Maka kalau sudah demikian, kalau kita sudah sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ma'akamun sidqi fil izzailallah. Kita harus mengemis. Ma'akamun sidqi itu harus sungguh-sungguh dengan cara yang sempurna, kamal, kemudian fil izzailallah, memohon, mengemis kepada Allah. Ya Allah, datangkan guru kepada saya. Ya Allah, berikan kami guru petunjuk untuk mendapatkan, ya, fil iltijai ilallah wal suara saya agak serak, wal iftikari ilahi, ya, fi ayyuqayyidalahu may yursiduhu. Maka dengan demikian, kalau kita sudah betul-betul memohon pada Allah, iltija ilallah, dan kita sudah iktiqari ilahi, ya, maka dengan demikian ayyuqayyidalahu may yursiduhu, maka insyaallah Allah akan memberi petunjuk kepadamu. Tapi syaratnya harus sungguh-sungguh, ya, jangan putus asa. Sholat ini belum tenang, ibadah ini masih kulitan, zikir masih di mulut. Jangan pernah putus asa. Niat, insya Allah pada saatnya Anda, kita semua akan mendapatkan guru.
Karena dalam proses seperti ini hati itu harus dibuka, ya, ijtihad, harus betul-betul jihad mencari gurunya dalam menghantarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian fasaufa yujibuhu may yujibul muttarun wa yasuku ilahi min ya'khudhu biyadi min ibadihi. Maka dengan demikian, maka dengan Allah fasaufa yujibuhu, maka Allah akan mengijabahi, ya, may yujibu muttarron, maka kepada orang yang pasti akan mengabulkan permintaan bagi orang yang meminta, orang yang minta petunjuk. Ya Allah, carilah guru, carikan guru kami. Tiap hari nangis pada Allah, hidup saya biar tenang, sholat lebih tenang, lebih istiqomah, lebih tumakninah dan sebagainya, uzur, ya, khusyuk. Cari guru ya Allah yang membimbing. Insya Allah pada saatnya kita akan sampai. Wa yasuku ilahi may yakhudha biyadi min ibadihi. Pasti Allah akan mempertemukan seorang syekh, ya, fi yadihi biyadihi min ibadihi, yang akan mempertemukan kepada ahli ibadah itu atau hamba itu. Para salikin rahmikallah, demikian ngaji kolbu kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridho, maunah, dan juga betul-betul insya Allah mendapatkan rahmatnya. Karena rahmat Allah itulah pertanda yang kita insya Allah masuk surga. Karena semua masuk surga itu karena rahmatnya Allah, ya, bukan kesombongan amalnya manusia. Karena amal manusia kita juga nggak tahu kapan, apa, yang dimana, saat apa amal kita itu yang diterima. Karena itu tidak boleh putus asa, dan kita selalu mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.